warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih kepada Pak Asmali yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan materi yang kelompok kami akan jelaskan sekarang. Insya Allah di pembahasan kali ini saya beserta teman saya yaitu Muhammad Adi Yasya Irfani akan menjelaskan terkait akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, insya Allah ada 6 bahasannya. Yang pertama terkait definisi akuntansi manajemen sektor publik tersendiri yang mungkin sebelumnya di pertemuan sebelumnya juga sudah sedikit dibahas. Lalu yang kedua tentang peran perencanaan dalam akuntansi manajemen sektor publik, lalu peran pengendalian, peran akuntansi manajemen sektor publik, lalu sistem pengendalian manajemen sektor publik dan proses pengendalian manajemen sektor publik tersendiri. Nah, yang pertama yaitu terkait definisi akuntansi manajemen sektor publik. Seiring majunya di bidang perekonomian itu salah satunya akuntansi manajemen sektor publik, di mana laju perputaran antara akuntansi manajemen dan bidang lainnya saling berhubungan erat dan memperjelas wawasan di bidang ini gitu. Lalu peran utama dari akuntansi manajemen sektor publik ini adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian akuntansi. Maka dari itu definisi dari akuntansi manajemen sektor publik tersendiri yaitu aktivitas jasa mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi pada organisasi sektor publik. Lalu di sini ada 2 ahli yang kami cantumkan yang mengungkapkan pendapat terkait definisi akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu ada Dwi Ratmono tahun 2015 mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran, identifikasi, pencatatan, serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, di sini ada juga Erlina dan kawan-kawan tahun 2015 juga menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berguna untuk mencatat kegiatan ekonomi suatu organisasi nirlaba ataupun non-profit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akuntansi manajemen sektor publik itu merupakan akuntansi suatu proses pencatatan yang nantinya akan menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi pada organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik itu seperti apa gitu? Ya seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, slide-nya udah pindah? Udah ya? Takutnya dari tadi belum pindah. Di sini selanjutnya itu akuntansi sebagai alat perencanaan. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi itu. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Nah, dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang
dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang sifatnya segera. Nah, informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, apakah disampaikan secara formal ataupun informal. Nah, namun pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal gitu. Sedangkan informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Maka dari itu, perencanaan organisasi ini sangat penting dilakukan itu untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi setiap jenis organisasi terdapat sistem perencanaan yang berbeda, tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk selanjutnya terkait akuntansi sebagai alat pengendalian. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu atau mengacu pada mekanisme negosiasi gitu. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen. Nah, namun dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi gitu sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi ini memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks juga, tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh, dalam sebuah usulan investasi publik misalnya, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan tersebut. Nah, di sini ada proses perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi gitu dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Nah, di sini ada Jones dan Pendlebury pada tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial di dalam akuntansi manajemen sektor publik menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, dan yang kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kak Irfani. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya itu tentang peran akuntansi manajemen sektor publik. Nah, jadi sebenarnya ada 6 yang satunya ketinggalan. Untuk peran akuntansi ini, akuntansi manajemen sektor publik merupakan salah satu cabang dalam akuntansi. Lebih tepatnya, akuntansi manajemen sektor publik adalah turunan dari akuntansi manajemen. Secara definisi, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, pengakumulasian, pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen perencanaan untuk pengembalian keputusan. Akuntansi manajemen sektor publik sebenarnya
tidak berbeda dengan akuntansi manajemen sektor swasta. Hanya terdapat perbedaan dari karakteristiknya saja dalam lingkup sektor publik, sehingga untuk menerapkan diperlukan beberapa penyesuaian. Manajemen sektor publik akan memberikan informasi akuntansi yang dapat dipakai oleh manajer sektor publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian suatu entitas, lembaga, atau perusahaan. Akuntansi manajemen sektor publik dapat memberikan informasi yang kredibel, relevan, handal, dan dapat dipercaya. Pada organisasi sektor publik, perencanaan dilakukan bersama dengan perencanaan strategik, sementara pengendaliannya dilakukan kepada pengendali tugas atau task control. Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut, yaitu pengendalian dan perencanaan, akuntansi manajemen memiliki peran yang besar. Oleh karena itu, peran akuntansi manajemen dalam sektor publik merupakan hal yang penting. Nah, adapun peran manajemen sektor publik itu ada 6 sebenarnya ya. Yaitu yang pertama perencanaan strategis. Pada tahap perencanaan strategis, manajer membuat perencanaan dan alternatif-alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif. Akuntansi manajemen memberikan peran dalam menyediakan data dan informasi seperti cost effectivity dan cost program perencanaan dimulai dari perencanaan strategis sampai pengendalian berupa task control. Selanjutnya itu ada memberikan informasi biaya. Peran kedua dari akuntansi manajemen sektor publik adalah memberikan informasi biaya. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya input, biaya proses, dan biaya output. Informasi biaya tersebut wajib diberikan karena berhubungan dengan transaksi dana, sehingga manajemen dapat mengevaluasi biaya apakah berlebih dan berkurang. Oleh karena itu, sebaiknya informasi yang diberikan itu rinci dan detail. Selanjutnya itu ada penilaian investasi. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik memiliki karakteristik yang lebih rumit, baik di dalam hal kegiatan, peraturan, pengambilan kebijakan, manajemen, dan termasuk di antara juga mengenai penilaian investasi. Untuk melakukan penilaian, teknik yang digunakan dalam sektor publik dan swasta juga berbeda. Hal ini karena tujuan organisasinya juga berbeda. Pada sektor swasta, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka dari itu, kita dapat menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Selanjutnya itu ada penganggaran atau budgeting. 3 fungsi anggaran yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi sumber daya publik. Akuntansi manajemen sektor publik berperan memberikan fasilitas untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien, dan tentu saja sesuai dengan 3 fungsi anggaran. Peran akuntansi manajemen adalah menjadi alat untuk melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya dana publik kepada masyarakat secara tepat, adil, dan efisien. Selanjutnya itu ada penentuan biaya dan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran yang digunakan untuk memberikan layanan, termasuk juga pengeluaran subsidi yang diberikan untuk kepentingan publik. Nah, yang terakhir itu ada penilaian kinerja. Akuntansi manajemen juga dapat digunakan untuk menilai kinerja, seperti mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, akuntansi manajemen dapat digunakan sebagai sistem pengendalian suatu organisasi. Nah, untuk melakukan pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan, maka Anda dapat menggunakan jurnal software akuntansi online. Dengan jurnal, Anda bisa mendapatkan kemudahan pencatatan untuk keperluan bisnis kapan dan dimanapun. Tidak hanya pencatatan transaksi, jurnal juga menyediakan fitur pembuatan faktur secara otomatis, pelacakan kesediaan barang, dan manajemen aset yang akan membantu mengembangkan nilai aset bisnis Anda di masa depan. Selanjutnya, nah, sekarang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen fokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Next, Dus. Nah, untuk tipe pengendalian manajemen itu ada 3. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control.
Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi, perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua itu ada pengendalian operasional atau operational control. Di tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Yang ketiga itu ada pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Next. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dan organisasi yang meliputi pertama, perumusan strategi, kedua, perencanaan strategi, ketiga, penganggaran, empat, operasional pelaksanaan strategi, yang kelima, evaluasi kinerja. Nah, untuk slide yang terakhir itu, manfaat perencanaan strategis bagi organisasi. Nah, ada 6 manfaat. Yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, sebagai perangkat untuk melaksanakan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Yang keenam, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Mungkin sekian, itu saya kembalikan lagi ke Abdus. Baik, itu mungkin yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti untuk resumenya akan kami kirim di grup mungkin setelah pembelajaran kali ini. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan boleh langsung bicara ya, ataupun via chat. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan yang bertanya. Jadi ini perbedaan mendasar akuntansi manajemen sektor publik dengan akuntansi manajemen yang komersial. Oke. Apakah akuntansi sektor publik ini bisa digunakan untuk perusahaan jasa? Sebenarnya kan akuntansi sektor publik itu tuh kan misalkan tadi ya salah satu contohnya tuh ini langsung coba saya jawab ya Pak, nanti mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman yang lainnya atau misalkan ada pembenaran dari Pak Asmadi mungkin nanti bisa. Kan salah satu contoh akuntansi manajemen sektor publik tuh kan contoh organisasinya seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, terus lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat, lalu pemerintah gitu. Kan contohnya itu ya. Nah, kan contohnya yang tadi misalkan rumah sakit, puskesmas kan itu kan jasa juga. Ini ya itu akuntansi jasa juga gitu. Kalau yang aneh pahami gitu ya. Jadi ya itu tuh sama-sama aja lah bahasanya. Cuman ya mungkin cakupannya nggak seperti itulah. Nah itu mungkin yang aneh ini pahami ya. Kalau yang yang lainnya bagaimana? Dari Kak Irfani mungkin ada tambahan?
Enggak ada kayaknya. Kalau misalnya nanti bapaknya mau ini, siapa tahu ini kan ada juga gitu. Oh, oke Pak. Itu mungkin Pak yang bisa Anda jawab. Mungkin dari Bapak ada tambahan. Ya, jadi kalau nggak apa-apa nanti aja ya. Jadi kalau yang pertanyaan saya tadi, jadi perbedaan mendasarnya sebenarnya antara akuntansi manajemen sektor publik dengan sektor swasta, bukan swasta ya, sektor yang non sektor publik atau komersial itu ada di mana sebenarnya? Ini apa namanya perbedaan inti mungkin ya Bapak. Kalau pertama ini kan sama-sama menilai kinerja, gitu kan. Nah, kalau perbedaannya jadi apa itu perbedaannya? Mungkin lebih ke ini ya Pak. Apa namanya eh, sektornya mungkin kan itu udah pasti ya kalau apa namanya sektornya kalau yang akuntansi terus dari fungsinya juga eh, kan sebenarnya fungsi utamanya ya sama-sama untuk apa namanya informasi gitu informasi keuangan. Namun kalau untuk akuntansi keuangan itu ya lebih ke memperbaiki apa namanya ke depannya supaya perusahaan bisa lebih baik seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau untuk akuntansi sektor publik dia lebih ke kayak pelaporannya gitu ya. Terus dia dari pelaporannya juga tadi kalau yang dapat Anda dapat dia itu dari pelaporannya juga tidak apa sih sebenarnya itu lebih di penyampaian itu ke formal gitu Pak gitu. Irfan mau bantu jawab mungkin? Kalau yang aneh baca-baca sih, kalau yang non publik itu kayak lebih fokus untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya ya Pak ya. Kalau misalnya yang apa yang publik itu kayak lebih fokusnya pada pemberian informasi biaya gitu. Nah, terus kalau misalnya yang sektor publik, kalau yang sektor publik itu untuk memenuhi kebutuhan publik gitu, kalau yang non publiknya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, mungkin itu sih yang baru aneh dapat, Pak. Oke. Ya, mungkin yang lain mungkin teman-temannya ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, apa-apa, dicukupkan aja. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Insya Allah nanti untuk resumnya kami share di grup ya setelah nanti ini. Terima kasih saya kembalikan kepada Pak Asmi.